Pada awal mula penciptaan, saat bumi masih tanpa bentuk dan kosong, Tuhan berfirman, "Jadilah terang." Maka terang pun muncul, memisahkan siang dari malam. Dalam 6 hari, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, langit, laut, daratan, tumbuhan, matahari, bulan, bintang, burung di udara, ikan di laut, serta segala binatang yang merayap di bumi. Namun, mahakaryanya bukanlah gunung atau lautan, melainkan manusia itu sendiri. Dari debu tanah, Tuhan membentuk manusia pertama Adam dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidungnya, sehingga ia menjadi makhluk hidup. Tuhan menempatkan Adam di taman yang indah, bernama Taman Eden, sebuah tempat penuh keindahan dan kelimpahan. Di sana, segala pohon yang sedap dipandang dan baik untuk dimakan tersedia, termasuk 2 pohon khusus, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Tuhan memberi Adam perintah yang tegas, "Engkau boleh makan dari semua pohon di taman ini, tetapi dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan, sebab pada hari engkau memakannya, engkau pasti mati." Namun, Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, maka dari rusuk Adam, Tuhan membentuk seorang perempuan untuk menjadi penolongnya, dan Adam menyambutnya sebagai Hawa, tulang dari tulangnya dan daging dari dagingnya. Mereka hidup telanjang namun tidak merasa malu, karena belum mengenal dosa. Namun di antara keindahan taman itu, tersembunyi satu makhluk yang licik ular. Ia adalah yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan Tuhan. Ular itu mendekati Hawa dan bertanya, "Apakah benar Allah berfirman, 'Jangan makan dari pohon manapun di taman ini'?" Hawa menjawab bahwa hanya satu pohon yang dilarang, karena jika mereka makan, mereka akan mati. Tapi ular berkata, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Justru Allah tahu bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Hawa pun tergoda. Buah dari pohon itu tampak baik, enak, dan menggoda untuk memberikan hikmat. Ia memetik buah itu, memakannya, dan memberikannya juga kepada Adam yang berada di sisinya. Sejak saat itu, mata mereka terbuka dan mereka sadar bahwa mereka telanjang. Mereka merasakan malu untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dan segera menjahit daun ara untuk menutupi tubuh mereka. Ketika mereka mendengar suara Tuhan berjalan di taman pada waktu hari sejuk, mereka bersembunyi. Tapi Tuhan memanggil, "Di manakah engkau?" Adam pun menjawab, "Aku mendengar engkau di taman, maka aku takut, karena aku telanjang." Tuhan bertanya, "Siapa yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah memakan dari pohon yang kularang?" Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan ular. Maka Tuhan murka atas ketidaktaatan mereka. Tuhan mengutuk ular agar merayap seumur hidupnya dan menjadi musuh bagi keturunan manusia. Kepada Hawa, ia berkata bahwa ia akan mengalami kesakitan saat melahirkan, dan kepada Adam, ia menyatakan bahwa tanah akan menjadi terkutuk karena dirinya, dan ia harus bekerja keras sepanjang hidupnya hingga kembali menjadi debu. Sebagai bentuk kasih dan belas kasihannya, Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka. Namun, karena mereka telah makan dari pohon pengetahuan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden agar mereka tidak juga memakan dari pohon kehidupan dan hidup selamanya dalam dosa. Tuhan menempatkan malaikat kerubim dengan pedang bernyala-nyala di gerbang taman, menjaga jalan menuju pohon itu. Inilah kejatuhan manusia pertama, suatu tindakan ketidaktaatan yang tidak hanya berdampak pada Adam dan Hawa, tetapi menjadi warisan dosa bagi seluruh umat manusia. Namun, bahkan di tengah hukuman itu, Tuhan memberikan harapan dalam kutukan terhadap ular. Tersembunyi janji akan kedatangan sang penebus keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Inilah nubuat pertama tentang Mesias. Cerita ini bukan sekadar kisah tentang buah terlarang, melainkan awal dari perjuangan manusia antara kehendak bebas dan kehendak Tuhan. Pilihan Adam dan Hawa adalah cerminan pilihan yang dihadapi setiap manusia hari ini, antara taat atau melawan, antara hidup dalam terang atau bersembunyi dalam kegelapan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa dosa memiliki konsekuensi, namun kasih Allah selalu menyediakan jalan untuk pemulihan.